Ini adalah pembuatan minyak zaitun tradisional ala Maroko. Yap, Maroko adalah salah satu negara penghasil minyak zaitun terbaik di dunia loh. Buah zaitun segar inilah yang akan diolah buat diambil minyaknya. Dari setiap 5 kg buah zaitun, nantinya hanya akan menghasilkan minyak 1 liter saja. Setelah dicuci bersih, buah kemudian digiling pakai gilingan batu. 2 buah batu ini beratnya setengah ton lebih loh. Butuh waktu sekitar 30 menit sampai buah zaitunnya lumat. Tapi belum halus benar ya, masih setengah kasar. Pada tahap ini, minyak zaitun sudah mulai keluar. Biar hasilnya lebih maksimal, zaitun harus diperas lagi. Kali ini pakai keranjang anyaman dari ranting pohon bernama nahla. Kalau sudah tersusun, keranjang bisa langsung diperas pakai penekan. Wih, minyaknya keluar semua tuh. Proses pemerasan mesti dilakukan berkali-kali sampai dihasilkan ratusan liter minyak zaitun. Nah, selanjutnya minyak zaitun masih harus dimurnikan melalui proses penyaringan. Ini untuk memisahkan minyak dari sisa-sisa air yang tercampur. Karena masih tradisional, minyak zaitun ini hanya bisa dijual curah tanpa merek. Tapi para wisatawan yang datang ke Maroko justru senang membeli minyak zaitun seperti ini. Selain lebih murah, mereka juga bisa melihat langsung pembuatannya. Mantap kan? Berdasarkan penelitian, tanaman zaitun pertama kali ditemukan di wilayah Karmel, Palestina. Tanaman ini kemudian menyebar di kawasan Timur Tengah, termasuk Maroko. Di sini, buah zaitun biasa dipanen menjelang musim panas. Kalau buat dimakan sih, enaknya buah yang sudah matang. Tapi kalau buat diambil minyaknya, lebih bagus yang masih hijau dengan tingkat kematangan sedang. Nah, selain zaitun, masih ada hasil alam lainnya yang mau Unyil ceritain nih. Semuanya ada di negeri matahari terbenam Maroko. Check it out! Si Unyil, yuk kita kemon! Sedap! Masyarakat Maroko memang akrab dengan perabotan serba tanah liat. Selain wadah tagin, keramik cantik kayak gini juga banyak dibuat loh. Dan harganya lumayan mahal. Makanya keramik hias Maroko lebih sering dijadikan koleksi untuk pajangan. Di sekitar kota Safi, ada rumah produksi yang membuat aneka keramik khas Maroko. Bahan bakunya dari tanah liat, tapi tanah liatnya nggak kayak di Indonesia ya. Iklim kering membuat tanah di sini mengeras seperti batu. Jadi harus dihancurin dulu nih. Setelah itu direndam dalam kolam selama seminggu. Nah, baru deh tanah siap diolah. Dimulai dengan proses penggilingan bertahap sampai diperoleh tanah yang paling halus. Tanah inilah yang kemudian dibentuk manual menggunakan meja putar. Bisa jadi bentuk piring, mangkok, bahkan guci. Butuh kejelian tingkat tinggi nih biar bentuk keramiknya bisa presisi dan halus. Keramik yang sudah berbentuk ini selanjutnya diberi warna dasar. Kemudian dikeringkan dengan pemanasan 1200 derajat Celcius selama 5 jam. Pemanasan suhu tinggi inilah yang membentuk bahan keramik jadi keras dan kuat. Tuh, sudah jadi di keramiknya. Sekarang waktunya melukis. Pakai cat khusus buatan Eropa loh. Terus kuasnya juga dibuat dari rambut keledai biar motif goresannya lebih bagus.
Terakhir tinggal diberi lapisan glasir biar mengkilap. Wih, cantik kan hasilnya? Keramik dari Safi ini sudah sampai ke banyak negara loh, terutama ke negara-negara Eropa, Amerika, dan Australia. Ada yang tahu kuskus? Bukan nama hewan ya. Unyil masih ngomongin kuliner Maroko nih. Namanya kuskus. Yaitu sejenis pasta yang banyak ditemui di wilayah Afrika Utara. Mulai dari Libya, Aljazair, Tunisia, sampai Maroko. Bentuknya sih mirip tiwul kalau di Jawa. Di kota Saleh, ada pabrik yang memproduksi kuskus dalam skala besar. Bahan bakunya sama kayak pasta. Pakai semolina, tepung berbutir kasar dari gandum jenis durum. Butiran kasar dari semolina inilah yang menjadikan kuskus bertekstur kenyal. Semolina harus dicampur dulu dengan air sampai lunak. Setelah itu, diayak deh sampai membentuk butiran yang lebih tebal. Nah, biar tahan lama, kuskus semolina ini harus dikeringkan dulu. Kemudian diayak lagi untuk mendapatkan ukuran butiran yang seragam. Kalau sudah, tinggal dikemas deh. Pabrik ini memproduksi kuskus dalam bentuk setengah matang. Biar masaknya nggak pakai lama. Cukup tambahkan minyak zaitun, garam, dan air. Terus tinggal dimasak deh. Untuk lauknya, paling enak pakai daging ayam yang direbus dengan bumbu rempah dan saffron. Sayurannya jangan ketinggalan ya. Ada kol, tomat, lobak, labu, terong, dan mentimun. Tambahkan juga kacang Arab, yaitu humus. Di Maroko, memasak kuskus biasa dilakukan pada hari Jumat dalam porsi besar. Tahu nggak kenapa? Biar bisa dimakan rame-rame sepulang sholat Jumat. Mantap kan? Sama seperti hidangan Timur Tengah pada umumnya, masakan Maroko identik dengan bumbu rempahnya yang khas. Salah satunya bumbu rempah ini nih, saffron. Saffron adalah tangkai putik dari bunga tanaman Crocus sativus. Kalau di Indonesia dikenal sebagai tanaman kuma-kuma. Kuncup bunga warna ungu inilah yang menghasilkan saffron. Tanaman kuma-kuma hanya berbunga pada bulan Oktober saja. Jadi cuma bisa dipanen setahun sekali. Proses panen harus dilakukan di pagi hari, yaitu saat bunganya masih kuncup. Karena kalau sudah mekar, kualitas saffron yang dihasilkan jadi kurang bagus. Butuh waktu 4 jam lebih untuk memanen 150.000 bunga di lahan ini. Dan itu hanya menghasilkan saffron 1,5 kilogram saja loh. Pantas deh kalau rempah yang satu ini harganya mahal. 1 kilogramnya ada yang dihargai sampai 25 juta rupiah. Untuk mengambil saffron, cabut tangkai putik berwarna merah dari kelopak bunga. Tangkai ini gak boleh dibiarkan lama-lama ya, harus segera disimpan di wadah kedap udara. Biar kandungan kimianya gak banyak berubah. Terus biar tahan lama, saffron juga harus dikeringkan untuk menghilangkan kadar airnya. Kualitas saffron bisa diukur dengan uji spektrofotometer. Alat ini bisa mengukur komposisi kimia saffron, sehingga bisa langsung ketahuan tuh kandungan dan kualitasnya. Bumbu rempah ini bisa mencegah kanker, mempertajam penglihatan, memperbaiki sistem imun tubuh, dan bisa menurunkan berat badan karena menimbulkan efek kenyang di perut. Bahkan gak cuma dimasak dan diminum saja loh. Saffron juga banyak dipakai di produk kosmetik, kayak sabun kecantikan ini nih. Kandungan antioksidannya yang tinggi bisa bikin kulit jadi sehat dan mulus, kayak wanita Maroko. Disebut negeri matahari terbenam karena Maroko berada di ujung barat benua besar Asia Afrika. Gak cuma pemandangannya saja yang eksotis, barang kerajinan Maroko juga terkenal estetis dan berkelas. Masa sih? Yuk kita lihat setelah ini ya. Kita kemon. Maroko juga dikenal dengan gaya arsitektur bangunannya yang khas, terutama dari desain interiornya yang memadukan budaya Islam dengan gaya modern ala Eropa. Contohnya bisa kita lihat di motif-motif karpet buatan Maroko ini nih. Desain karpet Maroko masih dipengaruhi gaya Timur Tengah, seperti penggunaan motif bunga, tanaman, dan ukiran klasik yang dipadukan dengan pola-pola geometris modern ala Eropa. Desain yang sudah dibuat di komputer ini selanjutnya jadi acuan untuk membuat karpet. Bahan yang digunakan ada yang dari benang alami,
Dan ada juga benang sintetis. Untuk menghasilkan 8 warna pada karpet, satu mesin ini butuh 16.800 gulungan benang. Gak boleh ketuker nih nyusunnya. Mesin berteknologi Jerman inilah yang bekerja otomatis menganyam benang. Mengikuti desain di komputer tadi. Prinsipnya sih kayak mesin printer gitu deh. Karpet yang sudah jadi, selanjutnya diberi lapisan lem di bawahnya, biar tidak kusut dan licin. Setelah itu dipotong sesuai kebutuhan dan diobras bagian tepinya biar rapi. Karena ini adalah pabrik terbesar di Maroko, jadi hampir semua warga Maroko pakai karpetnya buatan pabrik ini loh. Wih, menang banyak nih. Selain karpet, interior gaya Maroko juga tidak lepas dari material kulit. Biasanya, bahan kulit banyak digunakan untuk furniture ala Timur Tengah. Macam sofa Ottoman gini nih, keren kan? Kawasan Medina Fes adalah pusat kerajinan kulitnya Maroko. Kalau kesini, pasti akan ketemu deh sama gang-gang sempit yang di kanan kirinya banyak penjual kerajinan. Di sini kita juga bisa melihat langsung proses penyamakan kulit tradisional ala Maroko. Umumnya sih yang dipakai kulit domba, kambing, sapi, dan onta. Dimulai dengan merendam kulit menggunakan cairan khusus, sampai akhirnya jadi lembut dan siap diolah. Proses pewarnaannya dilakukan dengan mencelupkan bahan kulit ke dalam cairan warna. Setelah itu dijemur di bawah terik matahari selama beberapa hari. Selanjutnya bahan kulit yang sudah jadi kemudian diolah jadi bermacam kerajinan. Yang paling terkenal ya sofa Ottoman ini, sofa bulat khas Timur Tengah. Bahan kulit hewan harus dipoles lagi sampai mengkilap. Setelah itu dipotong mengikuti pola, lalu dijahit sampai menjadi bentuk sofa yang diinginkan. Untuk pemberian motifnya bisa dengan cetakan ini nih. Wih, cantik kan jadinya. Di Maroko, sofa Ottoman dari kulit asli ini dihargai mulai dari Rp500.000. Selain sofa, ada juga sepatu boot dari kulit. Wih, ini termasuk barang langka loh. Gak dijual di toko manapun. Di sini harganya 900 dirham atau sekitar 1 juta rupiah. Cakep kan? Nah, yang masih penasaran dengan produk kerajinan kulit lainnya, datang saja ke Medina Fes. Nanti Unyil temenin deh, biar gak nyasar. Wah, kebetulan ada pemiliknya. Assalamualaikum. Mister, Unyil boleh lihat bikin fosil tidak? Nih dia orangnya nih. Waalaikumsalam. Ye, dan Unyil. Ye, Pak Oga. Kirain yang punya tempat pembuatan fosil. Sok kebule-bulean pakai segala mister panggil Pak Oga. Mana nih fosil? Udah 1 jam gali kagak muncul. Ya nggak gitu juga pacarannya. Mau tahu fosil mahal, Pak? Ayo deh, ikut Unyil. Masih ada lagi nih yang mewah dan indah buat di rumah. Kerajinan fosil. Semua kerajinan ini dibuat dari batu-batuan berusia ratusan juta tahun yang di dalamnya menyimpan fosil makhluk hidup zaman purba. Daerah Erfurt di Gurun Sahara ada banyak batu-batuan seperti ini. Batu yang didapat kemudian dipotong sesuai ketebalan yang diinginkan. Motongnya harus pakai alat khusus nih. Keras banget soalnya. Setelah terpotong tinggal dibentuk deh. Mesti buat polanya dulu dengan jangka dan penggaris biar presisi. Setelah itu tinggal dipotong mengikuti pola. Nah, ini nih yang butuh perjuangan ekstra. Memahat bagian tengah batu untuk membuat cekungannya. Kebayangkan gimana rasanya memahat batu ratusan juta tahun. Batu yang sudah berbentuk selanjutnya tinggal digosok sampai halus dan mengkilap. Khusus untuk produk yang berukuran besar, gosoknya boleh dibantu alat khusus biar nggak capek dan hasilnya pun lebih maksimal. Semakin digosok batunya, motif fosilnya pun akan semakin kelihatan jelas. Bentuk-bentuk motif inilah yang nantinya akan menentukan kualitas dan harga produknya. Tuh, keren kan? Kerajinan fosil terbesar di Erfurt ini sudah sangat terkenal. Banyak produk dari sini yang dikirim sampai ke Eropa dan Amerika. Orang-orang di sana memang sekali mengoleksi perabotan bergaya natural seperti ini. Ya ampun, Den.
Ini kan batu biasa. Jauh-jauh ke Maroko. Di pinggiran rumah Pak Oga juga banyak. Ih, Pak Oga, batu ini nggak sembarangan. Di dalamnya banyak tertinggal fosil-fosil ratusan juta tahun lalu. Memang sih sekilas nggak terlihat. Caranya siram air dulu, Pak. Baru motif fosil akan muncul. Wah, Den. Basah, Den. Basah. Waduh, kenapa langsung keluar airnya? Maaf, Pak, maaf. Unyil nggak tahu nih. Selain zaitun, Maroko juga punya tanaman penghasil minyak lainnya. Tanaman ini cuma ada di Maroko nih, namanya argan. Iya, argan adalah jenis tanaman tertua di dunia yang hanya tumbuh di wilayah barat daya Maroko. Tanaman buah ini mirip kayak kurma. Untuk memanennya gak perlu repot-repot metikin, karena hanya buah tua yang rontok di tanah saja yang bisa diambil minyaknya. Jadi tinggal mungutin deh tuh yang jatuh-jatuh. Sudah sejak lama, suku Berber asli Maroko memanfaatkan minyak argan untuk bahan makanan dan pengobatan. Buah argan yang keras harus dihancurkan dulu nih, sampai diperoleh bijinya yang mirip kuaci. Biji-biji inilah yang mengandung minyak. Dengan bantuan batu putar, biji dilumat sampai minyaknya keluar. Waduh, bisa berhari-hari nih kalau mau ngumpulin 1 liter minyak argan pakai cara begini. Ya udah, biar lebih cepat, mendingan pakai alat ini aja. Sebelum digiling, biji argan sebaiknya disangrai dulu sampai kadar airnya berkurang. Ini berguna supaya minyak yang dihasilkan nanti tidak bercampur air. Proses gilingnya juga sudah pakai mesin otomatis. Minyak akan langsung keluar dan menyisakan ampas. Tuh, praktis kan? Minyak argan mengandung antioksidan dan vitamin E yang lebih tinggi dari zaitun. Makanya minyak ini banyak dimanfaatkan untuk produk-produk kecantikan. Tenang deh, di Indonesia sudah ada kok minyak sehat ini. Mau cantik kayak wanita Maroko? Bisa. Siapa sih yang gak kenal kaktus? Tanaman berduri ini juga menghasilkan buah yang bisa dimakan. Ini dia salah satu kebun kaktus di Maroko. Letaknya tidak jauh dari kota Safi. Untuk memetik buah kaktus, kita butuh bambu yang panjang kayak gini nih, biar nggak kena durinya. Kaktus yang tumbuh di sini umumnya jenis Opuntia ficus indica atau disebut kaktus barbar. Buah yang dihasilkan ada merah, oranye, kuning, dan hijau. Sekilas sih mirip buah pir ya. Makanya ada yang menyebut buah ini prickly pear atau pir berduri. Dan untuk menghilangkan duri-duri halusnya harus disapu dulu kayak gini nih. Setelah itu, buah bisa langsung kita makan. Seger banget deh. Buah kaktus ini banyak mengandung air. Cocok banget buat yang lagi kehausan di gurun. Yuk, kita kemon. Di Maroko ada banyak pilihan transportasi umum. Salah satunya kereta ini nih, biasa disebut tramway. Setiap calon penumpang harus membeli tiketnya dulu. Belinya di mesin otomatis pakai kartu khusus. Biayanya cukup 6 dirham saja atau 7 dirham buat yang belum punya kartunya. Ya sekitar 10.000 rupiah lah. Murah meriah kan? Saat ini tramway hanya tersedia di 2 kota besar saja, yaitu Rabat dan Casablanca. Harga tiketnya sama kok, hanya warna keretanya saja yang beda. Tramway di Casablanca berwarna merah, sedangkan di Rabat warnanya abu-abu. Rute perjalanan tramway ini sejauh 31 km dengan kecepatan rata-rata hanya 20 km per jam. Memang gak ngebut sih, karena jalanannya harus berbagi tempat dengan pejalan kaki dan kendaraan lainnya. Gak cuma laki-laki saja yang jadi pengemudinya, perempuannya juga ada loh, keren kan? Tramway di Maroko ini menggunakan tenaga listrik, jadi lebih ramah lingkungan. Terus sebelum berangkat, tramway juga selalu dicek untuk memastikan kelayakannya, mulai dari pengecekan mesin sampai kondisi gerbongnya. Kalau ada yang lecet, langsung deh dipoles dan dicat ulang. Wah, detail banget kan? Pokoknya kalau ke Maroko, mesti nyobain deh naik tramway ini. Soalnya di Indonesia nggak ada.
Nah, jalan-jalan naik tramway ini mengakhiri cerita Unyil tentang Maroko. Jangan lupa ya, tonton terus si Unyil setiap Senin sampai Jumat. Karena masih ada cerita dari mancanegara lainnya yang gak kalah seru. Oke, sampai jumpa.